Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dan kali ini aku akan mencoba bikin konten lagi seputar daily baby life. Jadi lanjutan dari video yang sebelumnya yang ngebahas aku mengikuti program bayi tabung di Surabaya, dan dari situ aku berlanjut banyak banget yang nanya ke aku DM tentang klinik tersebut, kemudian juga programnya berapa lama, kemudian juga dengan biaya-biayanya. Dan sekarang aku ingin share sama kalian tentang yang namanya cara meningkatkan ASI. Jadi ini pasti banyak banget ibu-ibu menyusui yang memiliki problematika dengan ASI ini, dan kebetulan aku salah satu orang atau ibu yang alhamdulillahnya banget dipercaya sama Allah untuk memiliki asupan ASI yang cukup banyak, super banyak banget. Di sini tuh aku akan share yang menurut aku pribadi itu sangat berpengaruh banget kenapa ASI aku bisa sebanyak itu. Jadi buat kalian follower IG aku pasti tahu banget aku beberapa kali nge-share hasil pompa aku. Jadi aku tuh kayak yang sekali pumping itu bisa dapat sekitar 400 sampai 600 mili itu sekali pumping. Dan disitu banjir DM banget gimana caranya aku bisa mendapatkan ASI sebanyak itu. Jujur pada saat awal ditanya itu aku tuh nggak tahu jawabannya. Bener-bener yang memang Kak, kenapa ya ASI kakak kok bisa sebanyak itu? Bagi-bagi dong rahasianya, tipsnya, emang makan apa? Dan sebenarnya aku bingung untuk menjawabnya karena memang ya makan aku ya biasa aja. Dari awal aku melahirkan itu satu-satunya booster ASI yang aku konsumsi itu adalah susu almond. Jadi aku tuh dikasih susu almond itu pada hari pertama aku melahirkan, pada malam harinya kalau nggak salah, dan memang ASI aku udah keluar di hari kedua malam. Hari kedua malam itu pun yang memang luar biasa sakit sih, kayak maaf ya, sama susternya juga dibantuin untuk dipincetin, dan itu memang keluar tuh masih bening banget. Di situ nggak keluar tanda-tanda ASI aku tuh bakal sebanyak ini. Tapi aku saat itu konsumsi sekitar 6 botol susu almond, dan di hari ketiga aku langsung bisa produksi ASI sebanyak 40 mili per 3 jam. 40 mili per 3 jam, dan kata suster dan dokternya itu oke banget untuk ukuran ibu yang baru melahirkan 3 hari. Nah dari situ kayaknya aku minum susu almond itu cuma sekitar 2-3 harian, aku lupa. Karena di situ aku langsung ngerasa ASI aku banjir. Jadi dalam 1 minggu pertama aku bisa sekali pumping itu 120 mili. Pokoknya kalau di total dalam 1 minggu pertama aku melahirkan, aku bisa memproduksi ASI sekitar 900 mili per hari. Tapi ternyata kebutuhan Zahra saat itu pun nggak banyak-banyak banget, meskipun dia sempat mengalami bilirubin tinggi 2 kali masuk rumah sakit, tapi memang konsumsinya saat itu hanya sekitar 600 mili per hari. Nah singkat cerita, semakin hari ASI aku tuh semakin meluber. Jadi itu tuh memang awal-awal tuh jet lag banget karena tersiksa, karena aku harus membiasakan untuk mengatur waktu aku untuk mengurus bayi, untuk kerja juga, dan untuk mengatur pumping aku, kemudian juga membersihkan semua alat-alat sterilnya, dimana saat itu aku masih harus pumping 4 jam sekali itu. Nah akhirnya karena aku merasa cukup lelah dengan rutinitas itu, akhirnya aku menahan diri untuk bisa pumping 6 jam sekali. Dan di video kali ini, karena memang aku nggak pakai booster apa-apa selain susu almond yang cuma aku minum sekitar 6 botol di hari kedua dan hari ketiga setelah aku melahirkan. Terlepas dari makanan apa yang aku makan, aku merasa tidak membatasi makanan apapun. Tapi memang pada dasarnya aku senang sayur dan aku senang sayur dan daging sapi. Jadi kalau ditanya makanan apa, ya aku makan semua kayak gitu. Nah cuman yang membuat aku ingin membuat video ini adalah aku baru sadar ternyata aku tahu yang membuat ASI aku tuh berlimpah apa. Jadi setelah sekarang usia Zahra 7 bulan itu memang gimana ya, produksi ASI aku tuh stabil di angka 1,2 sampai 1,5 liter per harinya. Nah kesini aku udah mulai beraktivitas kembali, mulai masuk ke dunia kerja lagi.
Akhirnya aku sadar kalau durasi pumping aku semakin berkurang, darinya 8 jam, 9 jam, sampai akhirnya kemarin 12 jam. Tapi 12 jam itu aku bisa menghasilkan 600 ml, sehingga dalam satu hari itu aku masih bisa produksi 1,2 liter, dimana Zahra hanya bisa mengkonsumsi maksimal 1 liter aja. Jadi aku tuh masih bisa nabung asid gitu loh. Singkat cerita, dalam waktu 2 minggu ini aku jadi super sibuk banget. Aku jadi jarang makan, aku jadi lebih sering menghadapnya, aku jadi lebih sering berada di kantor, dan pola makan aku tuh berubah. Jadi aku yang jarang makan, jarang minum. Dan intinya 1 minggu belakangan kemarin itu produksi ASI aku tuh langsung merosot drastis. Hanya 18 jam sekali, dan aku hanya bisa menghasilkan maksimal 500 ml. Berarti sekitar 1 hari itu aku merosot menjadi 750 ml per hari. Dan disitu aku langsung yang kaget, karena kebutuhan Zahra pun aku nggak bisa mensuplai itu. Yang mana ini baru 7 bulan loh. Nanti gimana Zahra setahun, 2 tahun gitu kan. Dibandingkan, maksudnya aku miris aja ketika aku kemarin ASINya membludak, kemudian aku nawar-nawarin ke orang, ayo dong yang punya anak cewek, aku mau loh dan nasi ASI aku, soalnya udah penuh banget di freezer, malas banget kan isi freezer dan kulkas aku isinya ASI yang nggak tahu aku pakai kapan. Tapi sekarang ternyata ketika ASI aku bener-bener drop, aku sedih aja karena asid beku itu tiap hari terpakai sama. Akhirnya ketika ASI aku drop itu, aku mulai untuk jaga makanan lagi. Aku inget-inget lagi apa yang bisa membuat ASI aku naik lagi. Akhirnya aku banyak makan. Aku mulai banyak makan lagi. Yang tadinya cuma makan 1-2 kali sehari, sekarang aku jadi makan 3-4 kali sehari. Porsinya dibanyakin. Ternyata itu nggak bikin aku produksi ASINya meningkat. Segitu-gitu aja udah 18 jam sekali, dan memang produksinya malah semakin menurun. Aku panik kan. Akhirnya aku stop makan daging, aku coba makan sayuran full. Itu bisa sedikit naik produksi ASI aku jadi sekitar 900 ml per hari. Akhirnya aku berpikir sepertinya satu hal yang membuat ASI ngedrop itu yang pasti ternyata kecapean. Jadi ketika aku merasa bahwa aku fokus lagi kerja dan sedikit ada beban pekerjaan dan aku merasa stres, aku itu berasa banget ternyata ASI aku drop dari situ. Yang pertama itu. Yang kedua, aku baru sadar kalau aku tuh jarang minum. Jadi di video ini intinya adalah ketika aku 2 hari kemarin itu mencoba banyak minum lagi. Jadi mungkin konsumsi aku minum air putih sekitar 3 liter sehari. Itu di luar, jadi di luar aku minum teh manis, aku minum kopi, aku minum milkshake, aku minum apapun itu, aku harus minum air putih hangat 2-3 liter sehari. Dan itu benar-benar ngefek di aku. Jadi sekarang durasi aku mulai berubah lagi, mulai naik lagi. Aku baru 2-3 hari ini sih nyobain. Ketika aku banyakin minum, ternyata aku bisa pumping lagi di angka 12 jam sehari. Jadi sepertinya aku menemukan kenapa alasan produksi ASI aku melimpah ruah kalau di diri aku ini adalah air putih. Jadi sebanyak apapun aku makan, sebanyak apapun aku makan buah, sayuran, daging, aku memang nggak pernah minum booster penambah ASI sih. Itu kayaknya nggak terlalu berhasil ketika aku nggak dibarengi sama minum air putih yang banyak, minum air putih hangat yang banyak. Jadi sekarang aku mulai lagi terapi minum air putih sebanyak-banyaknya, dan itu memang efeknya aku jadi sering buang air kecil juga, tapi itu ngaruh banget ke produksi ASI aku. Semakin kesini aku jadi merasa semakin cepat lagi payudara aku penuhnya, dan semakin sering lagi durasi aku pumping. Jadi buat kalian yang selama ini merasa ASINya kenapa segitu-gitu aja, coba deh kalian, emang benar-benar susah sih dijalaninya, tapi ya memang mau nggak mau kita harus menghindari stres. Dan yang kedua, coba kalian minum air putih yang sangat banyak. Kalau misalnya kalian sudah minum booster ini, makan booster itu, makan banyak, lalalali dan ternyata ASI kalian masih segitu-gitu aja, coba deh kalian perbanyak banget minum air putih hangat. Kalau di aku itu udah ngaruh banget gitu. Tapi buat kalian yang sudah mencoba semua cara dan ternyata itu tidak membuahkan hasil yang maksimal, yang sesuai ekspektasi, jangan sedih, karena aku
aku pribadi sebenarnya dari awal aku melahirkan itu aku bukan ibu yang pro ASI atau pro sufor, maksudnya ya aku sedikasihnya aja. Dan aku menganggap bahwa semua ibu itu sempurna dengan segala perjuangannya. Buat kalian yang sudah berusaha untuk meningkatkan produksi ASI tapi ternyata masih segitu-gitu aja, jangan sedih, karena ternyata semakin kalian mikirin, semakin kalian sedih, justru itu malah menambah tingkat stres yang akhirnya berpengaruh sama produksi ASI kalian. Percayalah, di luar sana banyak banget tipe perjuangan ibu yang tidak hanya melulu masalah ASI. Jadi seberapapun produksi ASI kalian adalah ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi tetap semangat mengasihi dan tetap berusaha untuk menambah produksi ASI kita masing-masing. Segitu aja share dari aku, semoga bermanfaat. Saking bersemangatnya, mohon maaf banget jika ternyata tips dari aku tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Yang aku makan booster ini itu enggak sama sekali. Kuncinya sesederhana itu, air putih hangat, minum yang banyak. So, sekian dulu konten YouTube aku tentang baby life. Buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang seputar IVF, kemudian seputar ASI, atau kita sharing-sharing tentang dunia perbebian, silakan banget tulis di kolom komentar. Dan aku juga sangat mengharapkan like, comment, subscribe di channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.